belum hafalin ya. Jadi kalau ketika diteriakkan SSC mental juara, siap? SSC mental juara. Terima kasih sudah hadir di acara seminar hari ini. Sultan Ageng Datayasa di Serang. Mungkin teman-teman Alfa Center mungkin kenal sama saya. Tepuk tangan dong. Treatment GCU Berapa kali? 6 ya, Pak. 6 ya. Dan alhamdulillahnya bisa 3 akhirnya mepet itu juga. Terus masuk ke masa-masa SNBP, ke bawah sampai ke semester 1 tryoutnya itu pemilihan tempat UTBK. Tapi aku nggak bisa sebut, aku waktu yang kurang memadai. Jadi pas UTBK-nya itu kayak ada ganggu tes LBE kalau bisa dilihat. Makanya LBE aku cuma segitu, mandiri gitu. Jadinya aku bersyukur banget. Mungkin pada saat kelas 12 itu langkah terbaik aku mungkin ngambil S. Sebetulnya kalau misalkan ada lokasi yang hanya pakai laptop biasa, terus Nah, jadi kan udah tahu ya, kalian tuh bentar lagi UTBK nih ya. Terus PO kalian masih 500. Kalian pengen ke ITB, pengen ke FK, harus 700 skornya. Tapi sampai detik ini kalian tuh masih nunggu mood kalau belajar, masih sibuk tugas sekolah gitu ya. Sibuk nongki, sibuk traveling, sibuk scroll TikTok, sibuk nonton drakor. Ada yang sama nggak di sini mungkin? Ada nggak yang ada KBM-nya gitu ya? Ya gimana mau lulus ya, gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih. Mulai melakukan hobi-hobi saya yang dulunya saya tidak bisa lakuin karena kekurangan waktu fokus belajar. Saya rasakan jika saya gagal masuk jurusan dan PTN impian saya. Yang belum ya. Oke, kemudian bareng-bareng dong harus kompak. Oke. 1, 2, 3 mulai lagi. Hadir 100% KBM dan KTW ya. Jadi jangan sampai ada lagi yang bolos, apapun alasannya nggak mau tahu, apapun alasannya. Itu pun tidak boleh terlambat dan di kelas tidak boleh tulisin DCU kalau belum. Hadir 100% KBM dan KTW, Latsol KLM dengan everything. He lies about his happiness. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu ibu. Tidak ada orang yang boleh menggantikan insan bernama ibu. Wanita yang tulus menjauhimu karena kekalahanmu saat ia berbakti kepadamu. Bisa sekolah di sekolah yang perjuangan ibu dari mulai teman-teman di anterin daftar mau
Tadi makan apa? Kita nggak tahu ya. Tahun lagi, 20 tahun lagi. Saat ini, ya, mumpung masih ada, ya, jangan sampai kalian menyesal. Ayah ibu kalian masih ada, masih mendoakan kalian, masih berkorban demi kalian. Ayo tulis harus itu. Atau kerja. Hari Sabtu orang kerja. Atau ke tante omnya boleh. Telepon juga. Ya. Telepon. Kayak dalam chores gitu, sama kayak aku nggak bisa ngerjain karya sendiri kalau untuk kuliah. Coba telepon pakai telepon. Nah, sebelum itu dulu. Ya, pakai daring aja. Firdan, apa SD apa SMP ya? Yang pertama kelas 2141 Danu Satria, tepuk tangan. Boleh maju si paling SSC. Yang kedua 2041 dari 2041 silahkan maju Adlan Rais Aziz. Iya. Ya. Maju. Ya. Nanti kalau masih nggak percaya kasih ke saya aja. Selanjutnya Sobat SSC ketiga kelas 2041 juga. Ya Allah, mantan anak saya. Jadi anak murid-murid. Ibu sambung. Syifa Putri Syaukina. Oke, silakan maju. Alhamdulillah ya. Iya. Boleh? Irsya dekat pot sebelah situ. Ya. Terus geser-geser lagi. Mau naik kayak Irsya juga boleh. Naik ke panggung, boleh. Terprogres. Artinya apa? Gak harus tinggi banget, selalu tinggi. Progres tapi kelihatan progres dari apa namanya ya? Penyelesaian KLM-nya, mengikuti KBM-nya, nilai tryout-nya. Ya, jadi itu juga dilihat, bukan cuma nilai tryout-nya saja, semua aspek dilihat ya. Semua aspek dilihat. Itu yang terprogres. Ada yang terprogres, ada yang terprogres. Enggak dong, enggak. Maaf enggak ya. Astagfirullah. Kemudian ada lagi yang
tertinggi. Nah, tapi syaratnya hadir saat ini, ya. Nilai tryout tertinggi rata-rata, ya, dirata-ratakan. Aduh, Desember kemarin terjun payung. Ya, yang pertama akan diberikan kepada siswa dengan nilai TO tertinggi dan hadir saat ini. Bu, saya baru bunyi jeng-jeng, Bu. Oke, selamat kepada Arya. Arya boleh maju. Kita tanya, dia udah ngerata-ratain belum ya? Tahu nggak kira-kira nilainya berapa? Nggak tahu bahkan. Wali kelasnya yang tahu ya. Berapa Bu Mita? Iya, nyaris 700 ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Arya. Selanjutnya perubahan yang kalian lakukan gitu ya. Selama untuk itu dari kelas biar jeng ya. Dari kelas 2241. Nah, 2241. Benar ya Bu ya? 2241 saya Bu Dindin dulu tak salah ini kodenya. Selamat kepada Nasya Nabila. Tepuk tangan. 2241. Alhamdulillah. Bu, fotonya dapat dari mana Bu? Fotonya dapat dari mana? Oke. Di stop bukan nama ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Naik dulu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ahmad akan menyadari hadir saat ini. Mungkin kata kalian, ih ada teman saya lebih tinggi. Tidak hadir, ya. 1, 2, 3. SSC Gimana Kak Didi kabarnya? Alhamdulillah Bu makin sehat saya Bu. Ketemu 2 tahun yang lalu, sekarang makin keren. Masya Allah, amin. Mengajar sejak tahun 2001. Sejak lulus. Berarti sekarang sudah 24 tahun di mau perak ya Bu ya? Mau siap perak mengajar di UPI. Masya Allah, boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Untuk itu saya langsung aja serahkan ya ke Bunda Ipah untuk langsung memberikan materi. Dan kemudian nanti kita insya Allah akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi silahkan untuk mencatat hal-hal yang dirasa masih penasaran untuk digali. Untuk itu kepada Bunda Ipah kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Diki. Saya izin untuk lebih mendekat ke Ibu Bapak ya. Izinkan saya untuk menyapa Ibu dan Bapak semua yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sorry ajmain sama Pak Du yang sama saya terlimpah curahkan kepada junjungan. Itu kayak anak itu menjelang dewasa, terus kita harus punya power apa nih? Nah ini akan kita bahas ya Ibu Bapak ya. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah fakta dulu nih Ibu Bapak, biar nggak omon-omon gitu ya. Biar nggak itu mah menurut Bunda Ipah aja gitu, atau menurut Departemen Percenahan gitu, enggak ya. Tapi ada datanya ternyata dari Indonesia Career Center Network tahun 2017, ternyata 87% mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan, merasa ya. Terus pertanyaannya kok bisa sampai anak atau mahasiswa itu 87%? 87% itu banyak, hampir 90%. Kok sampai merasa salah jurusan? Berarti siapa sih yang memilihnya? Gitu ya. Kenapa kok bukan merasa ini jurusan yang paling tepat ketika memilih itu? Nah, berarti ada banyak faktor ya, banyak faktor. Kemudian ternyata juga menurut Santrok tahun 2003 bahwa orang tua itu memiliki pengaruh yang kuat pada pemilihan karir anak. Jadi kalau dibalik sekarang, orang tua memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan karir anak, lalu kemudian 87% anak atau mahasiswa merasa salah jurusan, apakah lalu orang tua di situ juga berperan?
Iya. Ya. Di samping pilihan anak sendiri, ternyata sangat dimungkinkan orang tua yang berperan dalam pengambilan jurusan yang salah bagi anak. Ini fakta ya, Ibu Bapak ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ini quotes of the day ya. Saya ini senang sekali dengan quotes-quotes ya Ibu Bapak. Jadi setiap pagi di Instagram saya membuat quotes. Nah, hari ini quotes-nya adalah ternyata seleksi masuk perguruan tinggi itu bukan hanya ujian akademik bagi anak, tapi juga ujian kedewasaan emosional bagi orang tua. Bagi anak, dia jelas dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ini gimana nih saya harus membuktikan kemampuan saya, kecerdasan saya secara akademik di antara sekian banyak pilihan supaya tadi tidak salah. Tapi bagi orang tua ternyata ada yang jauh lebih sulit lagi, yaitu kedewasaan emosional. Bersediakah kita legowo dengan pilihan anak yang mungkin berbeda? Atau malah kita ingin menunjukkan anak itu tadi, kamu boleh jadi apapun yang penting ini. Nah gitu misalnya. Ketika anak gagal pada pilihan ke-1, kedua, kemudian misalnya berbeda lagi jalur masuknya, apakah kita bisa menerima atau kita akan marah-marah? Nah ini kedewasaan emosional ya. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya ya Ibu Bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti, Ibunda Hanifah dari kelas 20151. Bunda, sebelumnya apakah boleh saya bercerita dulu sedikit? Boleh juga, saya ketemu sama Bunda, waktu itu kakaknya, ya, dan alhamdulillah sangat terinspirasi karena awalnya kami termasuk orang tua yang memaksakan. Kami menginginkan anak kami waktu itu ke kedokteran, tapi setelah mendapatkan pencerahan dari Bunda, terima kasih banyak. Akhirnya kami mengikuti keinginan putra kami atas bantuan Pak Kiki juga, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah setelah saya lihat anak saya sangat berkembang sekali setelah masuk ke Politeknik Subang. Alhamdulillah kemarin juga dapat juara 3 karya ilmiah nasional, Ibu. Terima kasih. Awalnya kami kan sangat khawatir gitu ya kalau misalnya anak kami nanti masa depannya seperti apa, tapi ternyata setelah kami melihat ternyata kalau misalnya anak mengikuti keinginannya, ternyata alhamdulillah berkembang potensinya. Jadi kalau saya 1, 2, 3. berhasil nggak ngalahin orang lain? Semoga tidak perlu ada yang K2S mandiri. Oke, baik.